Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar dari Sabda Sadik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, pagi ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Tapi kami semuanya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan bagi kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar dari Sabda Sadik. Kita akan baca dari teks kita Yesaya pasal yang 43 ayat yang ke-19 sampai 21. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihan Tuhanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bacaan Alkitab kita pada hari ini memiliki latar belakang bahwa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel. Kita mengetahui bahwa kita tahu bahwa waktu-waktu di pembuangan adalah masa yang kelam dan suram bagi orang Yahudi. Mereka bahkan berpikir di sanalah hari terakhir mereka, hari terakhir mereka hidup. Nah, tetapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Ia akan membebaskan bangsa Israel dan memberitakan bahwa penderitaan yang mereka alami. Melalui ayat ini kita belajar bahwa kita tahu bahwa Tuhan hendak memberikan kehidupan yang sama sekali baru kepada umatnya. Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengatakan Ia hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai besar di padang belantara. Ini artinya bahwa suatu yang baru bukanlah hal yang biasa. Suatu hal yang baru bukanlah hal yang biasa, bahwa itu bukanlah hal yang biasa yang pernah ada. Melainkan perkara yang heran dan yang menakjubkan. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan berkata bahwa sesuatu yang baru itu sudah dimulai. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini adalah satu pertanyaan. Kata mengetahui dalam bahasa Ibrani yada, yang berarti tahu karena memiliki hubungan, pengenalan secara pribadi. Tuhan melakukan sesuatu yang baru dengan melibatkan kita sebagai relasi dalam satu hubungan yang dengannya Tuhan meminta jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Kita jangan mengingat hal-hal yang dahulu. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Maksudnya jangan memperhatikan hal-hal yang telah terjadi pada zaman purbakala. Ini menyangkut segala hal yang buruk dan negatif di masa lalu kita. Sebab orang-orang yang terikat dengan masa lalu yang pahit dan menyakitkan tidak dapat fokus pada pekerjaan yang ingin Tuhan nyatakan. Pengenalannya akan Allah pun akan terhambat. Jangan memasuki musim yang baru dengan cara hidup yang lama, memasuki tahun yang baru dengan keputusan untuk melupakan hal yang lampau dan berjalanlah dengan dasar pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus dibangun dalam iman kepada Tuhan. Sudahkah kita melupakan masa lalu yang pahit, yang mengecewakan pada kehidupan kita? Apakah yang membuat kita sulit untuk melupakan? Bukankah itu merugikan bagi diri kita? Selain melupakan hal yang lampau, apakah yang perlu akan diusahakan untuk memasuki tahun yang baru ini? Karena kita disuruh tadi dengan tema itu mempersiapkan diri untuk
pekerjaan yang besar di tahun yang baru ini. Untuk itu, apakah kita mau belajar untuk melupakan masa lalu, masa yang lampau, masa yang sulit mungkin yang pernah kita alami seperti orang Israel di masa pembuangan. Mereka mengalami banyak hal yang menyakitkan dalam hidup mereka. Untuk itu kita belajar pagi ini bahwa supaya kita dapat untuk melupakan masa yang lalu, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ini, yang dari Yesaya 43 ayat 19 dan 20 sampai 21 itu memang berisikan tadi tentang Tuhan untuk membuat sesuatu yang baru, yaitu jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Rencana ini dilakukan Tuhan untuk memberi minum umat Israel, umat pilihannya. Nah, yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini adalah ingat bahwa Tuhan dapat bekerja lebih dari apa yang pernah Ia lakukan sebelumnya. Iman kita harus harus bertumbuh kepada Tuhan yang hidup, bukan hanya kepada pekerjaannya yang pernah ada. Tuhan dapat menghadirkan keindahan dari kehancuran. Kita tidak boleh mengesampingkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus melupakan masa yang lalu yang pahit dan mengecewakan. Mari jangan mengingat-ingat itu. Kita harus melangkah maju bersama Tuhan. Apabila kita ingin melakukan menyambut di mana pekerjaan Tuhan yang besar di tahun yang baru ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan melupakan apa yang di belakang kita, melupakan masa lalu kita yang pahit, yang kelam. Ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita terus maju, bahwa kita persiapkan diri kita untuk menyambut pekerjaan yang besar di tahun yang baru ini. Persiapkan hati kita yang tulus bahwa kita pasti bisa karena Tuhan ada beserta kita. Untuk itu mari kita berdoa. Cukup sampai di sini renungan firman Tuhan dari Sabda Sadik. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana Engkau Tuhan menolong kami, mengingatkan kami supaya kami melupakan masa-masa yang lalu yang kelam yang mengecewakan kami. Kami harus bangkit, harus maju, dan karena kami tahu Engkau sudah memulai sesuatu yang baru untuk kami lihat depan yang baru, yang bagus, yang juga akan Engkau sediakan bagi kami. Kami sambut firman-Mu, kami renungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom.